Halo Sobat Legends, jadi berawal dari video yang kemarin, gue nge-review motor ABG Sultan. Banyak teman-teman gue yang nge-DM gue Salvox sama mobil di belakang gue, yaitu Suzuki Ignis. Baru-baru ini nih, Suzuki Ignis ngeluarin versi facelift-nya. Maka dari itu gue pengen ngasih tahu kalian tentang pengalaman gue pakai Suzuki Ignis yang kurang lebih gue pakai selama 3 tahun. So, tunggu ya. Jadi hari ini kita agak sedikit berbeda karena kita nggak syuting di rumah nih. Kita lagi ada di tempat yang cukup spesial, yaitu Omastia. Nah, pada saat syuting video ini lagi ada PSBB nih, atau pembatasan sosial berskala besar di area Jabodetabek. Jadi hari ini Omastia sebenarnya lagi nggak beroperasi. Cuman karena kita pelanggan Omastia yang paling setia, kita dikasih privilege untuk kita pakai lokasi ini untuk syuting video ini. Nah, jadi Omastia ini lokasinya cukup asik banget ya. Tempatnya keren banget, makanannya enak-enak nih. Buat nongkrong asik banget lah. Dan ada tempat bermainnya juga buat anak-anak. Jadi buat kalian-kalian yang keluarga muda pengen nongkrong bawa anak kalian, nggak perlu worry karena anak kalian masih bisa main di tempat bermainnya mereka. So, buat kalian yang pengen cobain Omastia, silahkan lihat alamatnya di deskripsi di bawah. Nah, ini mobilnya mobil kesayangan gue nih, Suzuki Ignis GX Automatic tahun 2017. Ini mobil nemenin gue dari semester 6 gue kuliah sampai gue lulus. Kenapa gue pilih mobil ini? Karena pertimbangan gue pada waktu itu antara ini atau Brio. Gue pilih ini karena lihat sendiri nih, mukanya funky banget ya kan, udah mirip Mini Cooper. Terus yang kedua, ground clearance-nya cukup tinggi, jadi gue kalau ngehajar lobang nggak takut gesrok lah. Mobilnya ada 2 varian. Jadi ada varian yang pertama ada GL atau entry levelnya, terus habis itu ada GX. Masing-masing ada tipe manual dan ada automaticnya. Ini mobil gue beli tahun 2017, waktu itu price listnya di angka 167 juta. Mobil ini gue pakai biasanya dari rumah ke kampus, rumah gue di Pondok Gede, kampus gue di Menteng, bolak-balik. Terus habis itu mobil ini paling jauh gue pakai, atau perjalanan jarak jauh gue pakai pernah ke Bandung, terus habis itu ke Semarang, habis itu ke Jogja. Nah, jadi gue udah kurang lebih pakai mobil ini sekitar 3 tahunan. Kilometernya sendiri udah sekitar 34.000. Untuk maintenance sendiri sih cukup mudah dan cukup murah juga ya. Gue biasanya kalau untuk maintenance sih gue serahin ke bengkel resmi Suzuki. Nah, itu untuk biaya maintenance-nya sendiri itu sekitar 400 sampai 800 ribu. Selama 3 tahun gue pakai itu nggak ada kerusakan yang cukup major sih dari part-part besarnya ya. Jadi overall kalau untuk maintenance-nya sendiri itu gampang banget, dan dari bengkel resmi Suzuki-nya cukup memuaskan karena gue sendiri selalu diingetin kalau misalnya udah waktunya servis ya. Nah, perbedaan Ignis yang sebelum facelift dan setelah facelift itu setahu gue minor ya. Jadi bumper depan, terus bumper belakang, grillnya berbeda juga. Terus habis itu kalau dari segi interiornya ada joknya agak sedikit berbeda motifnya, walaupun bahan dan bentuknya masih sama. Terus habis itu ada head unitnya juga berbeda. Jadi kalau yang tipe lama kayak gini yang full screen itu, yang touchscreen itu dulu merupakan opsional. Yang versi faceliftnya itu merupakan versi standarnya, jadi udah dapet yang versi touchscreen-nya. Jadi kesimpulannya kalau dari yang lama dan yang baru itu perbedaannya minor, jadi pengalaman berkendaranya itu nggak jauh berbeda lah ya. Nah, sekarang gue mau coba cerita tentang pengalaman gue pakai mobil ini ya. Jadi ini mesinnya 1200 cc 4 silinder. Kalau gue rasa sih tenaganya kalau untuk kota-kota sih cukup aja ya. Tapi kalau untuk keluar kota lo agak sedikit harus revving. Nah, terus habis itu bensinnya sendiri gue pakai Pertalite
Terus kalau ambil contohnya aja ya, itu gue PP dari rumah gue ke kampus, dari Pondok Gede ke Menteng, tiap hari itu selama seminggu gue ngabisin sekitar 150.000 untuk bensinnya. Terus dari sisi transmisinya ya, dari sisi transmisinya itu dia pakai AGS atau AMT. Jadi sebenarnya ini transmisi dari manual, cuman dikasih modul biar bisa matic atau nggak pakai kopling lah. Nah, transmisinya sendiri ini agak unik. Jadi karakternya itu lo harus naikin gas ketika dia mau pindah gigi. Jadi agak sedikit unik. Terus habis itu waktu pas di tanjakan juga lo harus narik rem tangan juga. Karena kalau lo nggak narik rem tangan, mobilnya bisa-bisa mundur gitu. Nah, kalau untuk dari segi kaki-kakinya sendiri ya, ini bannya menggunakan ukuran 175 65 ring 15 dengan menggunakan ban Bridgestone Ecopia. Menurut gue sih dengan ukuran ban segini dan tenaga dari 1200 cc itu jadi lebih irit ya, karena bannya itu kecil dan enteng. Cuman kalau kelihatan dari belakang itu kayak bannya agak sedikit kurus ya, atau sedikit cungkring karena bannya tuh kecil, kurang lebar gitu kayaknya. Nah, terus habis itu dari segi kaki-kakinya sendiri itu cukup rigid ya, karena mobilnya yang pertama kecil dan ground clearance-nya tinggi gitu. Jadi kalau dengan menggunakan suspensi yang agak rigid seperti ini, handlingnya jadi enak sih kalau gue bilang sih. Tapi kelemahannya jadi kalau misalnya ketemu lubang tuh agak sedikit gajruk-gajruk lah. Kalau dari segi pengereman sendiri sih belakangnya pakai tromol dan depannya pakai cakram. Menurut gue sih cukup aja ya, cukup pakem karena mobilnya juga nggak berat dan nggak gede juga. Jadi nggak perlu stopping power yang cukup ekstrim juga kalau menurut gue sih. Nah, dari bagasinya sendiri itu memadai banget ya, dengan bodi yang kecil gini bagasinya masih bisa lega. Untuk gue, kebutuhan gue ngampus dulu itu cukup memadai karena gue biasanya juga cuman bawa 1-2 tas dan ada beberapa buku juga yang gue tinggal di mobil. Dan untuk perjalanan luar kota itu koper size medium itu masih bisa muat 1 dan koper cabin size itu masih bisa muat 1. Jadi lo bisa bawa koper yang medium size dan cabin size 1. Nah, sekarang gue udah dalam mobilnya ya. Kalau menurut gue nih, paling penting mobil adalah interiornya, karena lo 90% itu ada di dalam mobil, bukan di luar mobil. Nah, pertama kali gue mau nunjukin kuncinya dulu nih. Kunci kayak gini nih ya, selayaknya Suzuki yang lain ya. Nah, ini mobil ini udah start stop engine dan udah smart key juga. Terus abis itu di sini kita lihat ya, ada ini komponen-komponennya. Komponennya komponen keras semua, sampai di handle ini nih, trim pintu juga nggak ada material empuk sama sekali. Terus abis itu dari segi setirnya sih cukup nyaman ya sebenarnya. Ini bisa tilting juga, naik turun, tapi masih belum bisa teleskopik. Gua harap sih sebenarnya ada teleskopiknya, karena kalau dengan postur gue 181 tingginya itu tangan gue agak sedikit jauh ya. Kalau misalnya gue deketin bangkunya, kaki gue terlalu nakuk tuh. Nah, tapi kalau misalnya lo di bawah 170 mungkin posturnya bisa oke aja sih. Nah, terus dari desainnya sendiri nih, kalau gue bilang nih funky banget nih dari desain interiornya. Terus dari sisi speedometernya, desainnya juga keren. Terus ada MID-nya juga itu cukup lengkap juga. Yang ditampilin di sini ini ada, lo bisa ubah-ubah dari average speed, lo bisa driving time juga. Terus habis itu ada instant fuel economy, terus habis itu ada average fuel economy juga atau fuel consumption. Terus habis itu ada range yang dihasilkan oleh lo udah punya fuel segitu atau bensin segitu. Terus habis itu di bawahnya ada indikator transmisi, ada kilometer juga atau trip. Terus habis itu ada indikator bensin. Nah, di sini temperatur mesin itu ditunjukin nggak pakai jarum atau indikator digital, tapi cuma pakai lampu kalau overheating gitu. Nah, di sini head unitnya itu belum full screen ya.
Tapi kalau dari gue sendiri itu gue suka head unit yang ini malah daripada yang full screen, karena yang full screen itu belum bukan belum ya, tapi emang nggak ada CD-nya. Jadi ada yang hilang di situ. Jadi ketika lo punya koleksi CD yang cukup oke, itu nggak bisa disetel di head unit yang baru gitu. Dan di sini udah ada Bluetooth-nya juga. Head unit yang lama ini ada Bluetooth-nya, terus habis itu ada biasalah FM AM radio, terus habis itu lo bisa nyambungin via USB juga ke handphone lo lewat sini nih, lewat bawah sini. Dan audio sendiri sih gue cukup suka ya, karena cukup balance dari bassnya dan middle-nya, terus habis itu treble-nya juga balance gitu. Terus habis itu dari segi apalagi nih, di setir ya, di setir nih ada permainan jempol nih yang cukup memuaskan ya, karena ini sangat membantu ya ketika lo lagi nyetir itu lo bisa pindah-pindah tuner dari radio itu, atau pindah-pindah mode dari radio ke CD ke Bluetooth itu hanya dengan tombol di setir ini. Terus habis itu lo bisa ngangkat telepon juga kalau lo sambungin ke handphone via tombol di setir ini. Nah, beralih ke agak bawah sedikit, ini apa namanya nih, buat AC nih ya. AC nih kalau gue bilang sih oke banget ya, karena lu bisa ini lihat aja temperaturnya, terus habis itu semuanya digital dan modelnya keren banget gitu. Nah, overall sih kalau duduk depan gue sambil nyetir gini itu gue cukup nyaman ya, karena yang pertama desainnya keren, terus fiturnya juga lengkap, dan yang paling penting nih, dengan tinggi gue 181 itu kepala gue nggak mentok. Ini masih punya mungkin sekitar 10 cm lebih nih dari kepala ke headroom sini. Nah, joknya juga empuk juga, jadi overall sih enak joknya. Nah, sekarang gue coba duduk di belakangnya. Ini posisi mengemudi gue, yang sebenarnya posisi mengemudi gue itu agak cukup mundur ya, karena kaki gue tuh panjang. Nah, ini sih masih ada ruang sekitar mungkin 3 cm dengan tinggi gue yang cukup tinggi ini ya, 181. Duduknya sih buat gue agak pres-presan duduk belakang, cuman masih memadai untuk perjalanan menengah. Tapi nggak sampai jauh juga ya, mungkin perjalanan sekitar 1-2 jam masih cukup nyaman kalau menurut gue. Dan dari segi headroomnya juga ini masih cukup memadai, karena masih ada sekitar berapa nih, sekitar 5 cm sampai 10 cm gitu. Terus dari segi joknya sendiri itu nyaman juga ya yang belakang ya, dengan bahan fabric ini jadi lebih adem gitu. Nah, kalau dari segi kekedapan kabinnya sendiri sih agak sedikit kurang ya, karena suara-suara dari luar, baik motor-motor yang masih belum diganti knalpotnya itu masih masuk gitu. Dan kadang-kadang gue masih di lampu merah masih bisa mendengarkan conversation orang-orang yang pada naik motor. Nah, terus habis itu dari AC-nya sendiri sih cukup dingin ya, dan apalagi dibantu dengan kaca filmnya ini ya, yang merupakan udah standar dari Suzuki-nya sendiri, itu udah menggunakan dari Solar Guard, jadi lebih nyaman untuk dari segi temperaturnya sendiri. Nah, kesimpulannya Suzuki Ignis GX Automatic ini gue simpulkan menjadi 3 yes dan 3 no. Yang pertama no dulu, 3 no dari Suzuki Ignis. Yang pertama, suspensinya terlalu rigid. Yang kedua, itu bannya kecil ya, jadi kelihatan agak cungkring di belakang. Terus habis itu yang ketiga itu transmisinya agak sedikit unik. Nah, terus 3 yes-nya adalah yang pertama, modelnya atau desainnya itu funky banget, jadi keren lah kalau menurut gue. Terus yang kedua itu interiornya itu cukup bagus juga desainnya dan fiturnya lengkap. Terus yang ketiga itu bensinnya irit banget. Nah, jadi dari penjelasan gue tadi, silahkan lo menyimpulkan sendiri, lo mau pilih mobil ini atau pilih mobil yang lain. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!